Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah bertemu kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai di episode yang terakhir ya, insyaallah pada tahun 1442 Hijriah tahun ini. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir ya, ini sudah benar-benar di ujung gitu. Sudah tinggal besok kita sudah insya Allah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana kita mengevaluasi puasa kita, bagaimana kita melanjutkan suasana Ramadan itu ke bulan-bulan selanjutnya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memaknai besok, Hari Raya Idul Fitri, sebagai hari raya umat Islam gitu. Bagaimana kita harusnya memaknai, apa artinya, kemudian bagaimana amalan-amalan apa yang kita bisa lakukan selama hari raya Idul Fitri. Nah, masih bersama kita Ustaz Imran Rasyid yang akan menyampaikan materi. Nah, Ustaz, mungkin sebagai awalan sebenarnya apa itu Ustaz makna Idul Fitri yang jadi salah satu hari raya ya, hari besar hari besar umat Islam itu. Monggo Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ma'ala la haula wala quwwata illa billah. Hari raya Idul Fitri, Aid ya, sering kita memaknai dengan kembali ya. Aid ya. Kemudian Fitri itu sering kita memaknai fitrah, suci, sehingga kita mengucapkan hari raya itu kan Idul Fitri itu kan selamat hari raya, semoga kembali pada kesucian. Itu kan yang biasa kita manai ya. Nah, apakah memang semacam itu? Ini artinya kan begitu. Nah, padahal yang sebenarnya kalau di hari raya Idul Fitri itu bukan, mohon maaf lahir batin itu. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna. Yang diucapkan di dalam hari raya Idul Fitri itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kamu. Itu yang mestinya terucap ya, bukan mohon maaf lahir batin ya. Tapi ya kalau sudah salah kaprah, selamat hari raya itu kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Itu yang sering kita jumpai ya dalam kartu. Kalau dulu zaman dulu pakai kartu lebaran gitu. Nah, sekarang pakai WA. Pakai WA. Ya, apa sih Idul Fitri? Ada dua kalimat kan, Aid dan Fitri. Fitri, Aid itu hari raya memang. Aid itu jamaknya ayat. Ada yang udah baru kembali. Sama memang, tapi punya makna yang berbedanya. Jadi Aid itu hari raya Aid. Nah, Fitri itu kan ada dua makna ya. Fitri itu artinya fitrah. Nah, kalau itu fitrah beda nanti. Kalau diartikan fitrah, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ada fitrah itu. Atau ada hadis al-waladu yuladu 'alal fitrah. Nah, kalau itu maknanya memang suci. Al-waladu, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Ya, fitratallahi allati, maka luluslah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya gitu. Itu maknanya fitrah, fitri. Tapi fitri dalam Idul Fitri ini bukan fitrah. Aftara yafturu iftar. Nah, kayak kajian kita ini ya? Iftar kan. Iftar itu kan berbuka, makan. Ya, makan. Jadi iftar itu ya berbuka, tidak lagi puasa, dibolehkan makan. Iftar itu dibolehkan kita makan. Maka
di dalam satu sabda Rasul, umatku akan senantiasa berada dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu waktu berbuka dengan terbitnya bintang. Nah, itu kan malam tantadiru bifitrihan nujum, bifitrihan nujum, ini berbuka. Jadi fitrah ini iftar itu berbuka. Selama dia tidak jadi kata fitr dalam hadis ini bermakna bukan bermakna suci, tapi ya bermakna berbuka. Kalau bermakna suci kan jadi aneh nanti artinya kan begitu. Jadi makna Idul Fitri itu kembali berbuka, bukan kembali kepada kesucian. Kembali tidak puasa. Bukan tidak. Ya. Itu hari raya, bukan kembali kan. Nanti kalau Idul Adha jadi apa? Kalau Aid itu diartikan kembali, Idul Adha jadi aneh nih nanti. Kembali potong. Kembali sembelih. Kembali sembelih tidak ya. Jadi Aid itu hari raya, Fitri itu berbuka, Idul Adha itu ya hari raya menyembelih. Nah, itu jadi ya beda dengan makna kalau suci itu fitrah ya. Di mana itu ya. Jadi itulah yang mungkin perlu kita pahami ya, sehingga tidak salah kaprah. Memang sekarang ini memang sudah salah kaprah ya. Itu saya kira makna fitrinya kan gitu. Jadi Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka gitu. Kira-kira kalau kita artikan secara bahasa gitu. Iya. Ini berbuka ya. Boleh makan gitu. Baik. Jadi tapi kan kita sudah tahu nih apa sebenarnya arti dari Idul Fitri. Nah Ustadz, besok kan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri nih. Nah kira-kira di Hari Raya Idul Fitri ini amalan-amalan apa saja yang dituntunkan oleh Rasul gitu? Apakah budaya kita dalam saling bermaafan, kemudian silaturahim dan lain-lain itu memang bagian dari budaya kita saja atau itu memang tuntunan Rasul gitu, Ustaz? Ya, jadi kalau tuntunan Rasul pada hari raya Idul Fitri itu kan diawali dengan zakat fitrah kan, ya, sudah kita bahas kemarin ya. Jadi membayar zakat fitri, ya, zakat fitrah istilahnya ya. Kemudian tadi kembali ke suci tadi ya. Nah, kemudian di pagi hari sebelum kita itu disunahkan kita harus bersih, mandi ya kan? Dan ya membersihkan segalanya, bukan pakai pakaian baru ya, yang penting bersih ya. Ya pakailah pakaian yang bagus gitu. Yang bagus ya, pakaian yang baru ya. Iya. Yang bagus, yang rapi ya mesti kita persiapkan dengan baik. Kemudian nanti memperbanyak takbir sambil berjalan menuju tempat sholat kita bertakbir ya. Jadi disunahkan memang membaca takbir. Nah itu. Nah kemudian untuk tradisi pemaknaan hari raya itu kan kemudian saling memaafkan gitu ya. Nah karena memang kita kan punya anggapan bahwa Ramadan itu akan menghapus dosa. Nah, kecuali dosa sama manusia, maka kemudian itu harus dihapus juga, sehingga dengan saling memaafkan. Ya tidak salah pemahaman itu ya, tidak salah. Tapi bukan tadi dikembalikan kepada fitrah kemudian seperti bayi, tidak. Kan kita punya anggapan kalau setelah Ramadan berarti kita hari raya fitrah itu, fitri itu seperti lahirnya seorang bayi bersih. Ada satu hadis riwayat Muslim ya dan riwayat Ahmad yang as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Idza tanabal kabair.
Jadi yang dihapus itu dosa yang kecil ya. Jadi selain tidak bisa menghapus dosa yang besar, al-kabair. Sebab kabair itu punya dosa besar itu memang punya jalan tersendiri untuk menghapusnya ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 31, instastanibu kabairoha tanhauna nukaffir anhum ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Intatstanibu kabairo ma tunhauna anhu nukaffir ankum. Jadi jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, jadi menjauhi dosa-dosa besar ya. Di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Ya. Jadi, nah dengan Ramadan itu kesalahan akan tapi yang kecil. Kalau kita bisa menghindari dari dosa besar, ya, al-kabair, nah, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Nah, dari konsep ini ya mudah-mudahan kalau kita orang yang muslim, orang yang mukmin benar, ya itu ya akan terhapus karena kan kita sudah menghindari. Tapi kalau kita tidak bisa, misalnya di bulan puasa kita mengerjakan dosa besar ya harus taubat kan gitu. Ya, tidak serta-merta kita berpuasa itu hilang, tidak. Nah, jadi berpuasa itu tidak ada hubungannya dengan memaafkan ya. Kalau saling memaafkan itu, kalau kita berbuat salah emang harus kita minta maaf, dan kalau kita dimintai maaf harus kita memberi, itu kan. Maka Nabi mengatakan afsus salam ya, tebarkan salam. Salam itu kan perdamaian. Kemudian kita maknai dengan salaman ya. Jadi sesungguhnya memaafkan itu tidak harus di akhir Ramadan, tidak ya. Di sepanjang waktu ketika kita berbuat salah, kita mohon maaf. Ketika orang minta maaf, kita memberi, fa'fu anhum. Jadi kita memberi maaf. Jadi tidak harus menunggu, wah besok saja kalau sudah puasa, sudah Idul Fitri, sudah Lebaran baru minta maaf. Nah. Jadi ya itu tradisi, itu jadi budaya ada syawalan, ada tidak berkait ya emang. Ya tadi kalau syawal itu kan hubungannya dengan peningkatan kan, makanya orang Jawa itu paling pandai untuk merangkai-rangkai puasa, kemudian bulannya Syawal, kalau begitu Syawalan gitu. Syawal itu artinya meningkat, berarti kalau Ramadan, nah nanti harus ditingkatkan di Syawal. Ya kalau dibuat apa ya logika begitu ya bisa saja. Ya cocok-cocokan ya, jadi cocokologi kan gitu. Tapi makna Idul Fitri ya sesungguhnya itu hari raya biasa saja. Kalau kamu di Arab sana nggak ada apa-apa. Sholat itu aja mungkin ya. Ya iya. Sudah. Selesai sholatnya ya sudah pulang, tidak ada memaafkan. Ini cuma taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita saling mendoakan. Jadi sahabat itu dulu mau ketemu Ramadan itu 6 bulan sudah ngarep-ngarep gitu. Nah setelah selesai Ramadan ya itu, ya Allah mudah semoga engkau mengkabulkan menerima seperti Nabi Ibrahim ketika dia selesai membangun Ka'bahnya kan, kemudian beliau berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah jadi kita hanya memohon kepada Allah karena yang punya kewenangan mengampuni, yang punya kewenangan untuk menerima amal ibadah kita itu Allah, dan itu harus kita minta, terus kita minta, ya Allah Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ini. Biasanya makanya doanya kan begitu ya.
Ya, jadi itu. Jadi makna fitri itu tadi bukan kembali kepada suci, tapi hari raya memang. Jadi makanya di dalam Islam itu kan ada 2 hari raya, Aid, Aidain kan 2 hari raya. Apa? Aidul Fitri, Aidul Adha. Nah, jadi itu hari raya Fitri, hari raya Adha, hari raya berbuka, hari raya menyembelih. Ya itu maknanya itu sebetulnya. Nah, kalau orang Jawa kemudian mencari-cari makna yang lebih dalam lagi, yaitu mencari-cari cocokologi aja dari ini. Jadi budaya kita selama ini sebenarnya tidak ada salahnya juga, tapi itu hasil dari kayak pemikiran sendiri ya Ustaz. Iya, jadi tapi tidak salah juga ya sebenarnya. Ya benar-benar aja kita saling memaafkan gitu. Ya nggak apa-apa juga. Boleh, boleh kita memaafkan, minta maaf itu harus kan. Itu menjadi kewajiban umat beragama kan, kita orang Islam saling memaafkan. Ya. Tapi tidak harus di Lebaran, di ujung Ramadan ini, di ujung Ramadan itu ya. Di awal bulan Syawal tidak harus di situ. Jadi, nah kalau kita sungkem kepada orang tua itu memang kewajiban kita menghormati orang tua kan. Ya, kita hormat pada orang tua. Tradisi mudik kan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya tradisi mudik itu ya karena orang kepingin ketemu orang tua, berbakti ke orang tua setelah dia pergi ke mengembara gitu. Sekarang kan tradisi mudik itu kan baru muncul beberapa tahun di awal tahun 70-an ketika orang sudah transmigrasi, orang hijrah, urbanisasi begitu kan. Nah, kepingin kembali ke pangkuan ibunda, kemudian mudik gitu. Jadi banyak budaya-budaya kita ya sebenarnya kalau di Lebaran itu. Jadi kalau bisa tetap selama budaya itu masih sesuai gitu, tidak ada yang melenceng gitu, nggak apa-apa. Jangan sampai juga sunnah-sunnah Rasul yang sudah ada itu kita lupakan juga ya Ustaz. Iya, saya kira itu yang penting ya. Baik. Dan ada tambahan lagi Ustaz? Ya, kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita ya, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita selama kajian ini. Amin. Satu bulan. Mudah-mudahan ini bukan kajian yang terakhir, dan kita nanti monggo ini remaja memprogram kembali ada kajian yang mungkin periodik ya, dan sehingga menjadi pencerah dalam bagi masyarakat khususnya ya, di perumahan pada khususnya dan masyarakat umumnya ya, sehingga memberikan manfaat ya fid dini wad dunya wal akhirah ya, manfaat bagi pemahaman keagamaan ya, keduniaan, dan utamanya akhirat. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan ini, dan apabila saya yang menjadi narasumber selama 1 bulan ini ada kurang ya, salah baca, dan ya manusiawi lah karena ya, karena memang program ini sungguhnya sudah menjadi keinginan kita ya, tapi baru terlaksana di tahun ini karena memang momennya yang tepat ya. Kita tidak boleh lama-lama berkumpul kan begitu, sehingga mudah-mudahan dengan media online ini bisa menjadi penyejuk lah. Tapi alhamdulillah memang sudah saatnya kita memakai media semacam ini untuk saling berbagi ilmu. Nah, mudah-mudahan bisa diterima, dan kalau ada salah khilafnya saya pribadi mohon maaf, dan atas nama Takmir Masjid Mutakin Perumahan Kasungan Permai juga mengucapkan terima kasih atas atensi ya dan perhatiannya. Saya kira demikian. Baik. Insyaallah ya, jazakallahu khairan Ustaz yang sudah menyampaikan materi selama sebulan ini ya Ustaz. Semoga bisa menjadi amal ibadah, amal jariah.
Mungkin ini episode terakhir ya untuk kajian jelang iftar tahun ini. Tapi tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena insya Allah kedepannya kita akan ada video-video lain, seri-seri lain yang akan insya Allah menebarkan manfaat gitu. Nah, kami juga dari Remaja Masjid Mutakin, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode lain, mungkin bukan kajian jelang iftar atau kajian jelang iftar tahun selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.